Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kembali lagi bersama saya Nurul Hadi Fauzi di channel Ngapakpedia. Oke, jadi pada video kali ini membahas tentang nilai dari hasil seleksi tahap satu. Jadi, teman-teman silakan klik saja link di deskripsi video atau ketik saja ini guru p3k.kemdikbud.go.id/seleksi p3k tahap 1 index.php/home/hasil. Nanti akan muncul portal ini. Nah, kalian silakan pilih saja provinsi kalian. Saya pilih sebagai sampel Papua Barat di sini, pilih Papua Barat, lalu unduh hasil ya. Misalnya klik unduh hasil, nanti akan terbuka di sini tab baru. Nah, ini tuh prosesnya lama banget teman-teman, harus dicoba berkali-kali ya. Nah, setelah terbuka itu muncul seperti ini, kabupaten ya, kabupaten, kabupaten, kabupaten gitu. Nah, kalian bisa pilih salah satu. Misalnya kalian mau melihat hasil P3K di kabupaten mana, kalian klik saja ya. Nanti akan terbuka seperti ini, terdownload ya, kita izinkan. Nah, nanti akan terdownload seperti ini nih, akan terbuka, kalian klik saja tanda download ini, download file. Saya sarankan sih kalian bukanya lewat komputer ya, teman-teman ya. Nah, nanti setelah terdownload seperti ini ya, Kabupaten Bolongan terdownload, kalian akan terbuka seperti ini. Nah, ini dia hasil nilainya, teman-teman ya. Kalian bisa melihat seluruh peserta yang ada di kabupaten tersebut, yang mendaftar di kabupaten tersebut, dan nilainya lengkap. Mulai dari teknis, manajerial, sosio, wawancara, dan total. Di sini ada keterangan afirmasinya juga. Ada keterangan Y, P, L. Nah, kalau L berarti lulus. Kalau P3 berarti dia ini keterangannya ya. Kalau bingung itu keterangannya teman-teman silakan scroll ke bawah. Set, paling terakhir ada keterangannya. Nah, kalau X artinya peserta guru P3K guru tahap satu melamar di sekolah tempat peserta mengajar. Artinya X itu induk, Y itu non induk ya. Nah, kalau P1 artinya peserta memenuhi nilai ambang batas kategori 1, P2 kategori 2, P3 kategori 3. Nah, yang L artinya peserta yang lulus. Jadi, teman-teman tidak lagi bertanya-tanya kenapa saya tidak lulus, kenapa saya lulus. Jadi di sini jelas seperti ini, ya. Contohnya di SMP Negeri 3 Tanjung Palas Tengah, jumlah formasinya ada satu, jumlah pesertanya 3, ya. Dan ketiga-tiganya hadir. Di sini hadir 3, tidak hadirnya kosong ya. Memenuhi ambang batas cuma satu ya. Kemudian yang ini persentasenya 33,3%. Artinya yang memenuhi ambang batas cuma satu orang ya. Otomatis yang lulus cuma satu ini ya. Nilai tertingginya 704, terendahnya 310 dan ini ada nama-namanya ya. Detail nilainya ya. Totalnya begitu ya teman-teman. Nah, jadi teman-teman enggak perlu khawatir kok saya enggak lulus, kok saya begini begitu, begitu ya. Nah, ini teman-teman bisa lihat. Nah, ini juga saya bisa tunjukkan, ini nilainya lebih tinggi dari yang ini. SP itu nilainya lebih rendah dari si Bu Kasih. Tetapi lihat di sini, Bu SP itu dia sekolah induk karena lambangnya X ya, X ya. Kenapa ini bisa tidak lulus ya? Kalau X ini juga tidak lulus, tidak lulus, tidak lulus, tidak lulus. Nah, yang ini yang lulus dengan kriteria P1 ya. Nilai ambang batas kategori 1. Ini buat teman-teman yang lebih paham mungkin bisa mengidentifikasi kenapa ini induknya tidak lulus. Apakah karena apa nih, yang terlalu jauh di bagian apanya nih, ya. Kenapa ini keterangannya SP yang induk justru tidak lulus, ya. Ini nilai totalnya 499. Ini SMP negeri untuk guru PPKN, karena saya belum detail ya melihat untuk guru PPKN bagaimana, atau standarnya ada yang terpenuhi atau tidak. Teman-teman bantu komentar ya, coba ya di bawah ya. Ini kenapa
B, keterangan afirmasi. Coba kita lihat keterangan afirmasi B. Tidak ada. Tidak ada keterangan afirmasinya ya, teman-teman, sabar sabar sabar. Ini buat teman-teman yang lebih tahu tolong bantu saya menjawab, kenapa ini bisa lolos, yang ini padahal non-induk, sedangkan ini induknya yang tidak lolos, begitu. Bentar, ini belum ada keterangan lulus ya, kalau lulus itu L ya. Ini juga, ini tidak hadir, ini tidak lolos tidak lolos. Kita cari lagi, ini tidak lolos, banyak yang tidak lolos ya. Ini di luar semua, oh dilihat dari keterangan afirmasinya. Oke. Jadi intinya teman-teman silakan coba, saling sharing ya di kolom komentar ya, apa setelah kalian bisa melihat data-data kalian, dicek lagi, apa yang menyebabkan tadi yang induk justru yang tidak lolos, padahal nilainya cukup tinggi. Apakah ambang batasnya memang untuk PKN itu tinggi atau gimana ya, saya belum detail sampai di situ ya teman-teman ya. Jadi intinya itu ya, silakan akses saja masing-masing teman-teman untuk mengakses guru p3k.kemdikbud.go.id/seleksi P3K tahap 1. Intinya di deskripsi video ada. Nanti saya letakkan di deskripsi video, ini tinggal dipilih saja. Jadi terjawab sudah tentang nilai ya, yang keinginan kalian untuk melihat nilainya. Tapi ini yang masih penasaran ini sih tadi, yang guru PKN ya, kenapa ndak lulus? Apa karena tidak memiliki afirmasi? Nah ini ya. Oh jadi gini, ini nilai murninya, ini dia tidak punya afirmasi ya. Si SP ini tidak punya afirmasi, sedangkan Kasih itu memiliki afirmasi sehingga nilainya menjadi 345. Nah, ada keterangan afirmasi B ya. Nah, kemudian yang lainnya manajerial lebih tinggi, sosionya lebih rendah, wawancaranya lebih tinggi, hasil akhirnya seperti ini, berarti tetap ternyata di-ranking ya, asal dia memiliki afirmasi. Setahu saya jadinya seperti itu, teman-teman ya. Jadi mungkin apakah artinya induk tidak lagi mengunci, kok saya kok jadi seperti ini begitu ya. Menurut teman-teman gimana nih? Y peserta yang melamar di sekolah bukan tempatnya mengajar yang memiliki sertik dan kualifikasi pendidikan sesuai dengan jabatan yang dilamar. Ini juga X kualifikasi pendidikan yang dengan jabatan yang dilamar sesuai, hanya dia induk. Guru tahap 1 yang melamar di sekolah tempat peserta mengajar harusnya sih menurut saya mengutamakan yang induk ya teman-teman ya. Karena di aturan awalnya induk mengunci, tapi ini tidak mengunci nih, tidak lolos. Ini Y, tapi ini juga belum lolos karena induknya mungkin masih ada kesempatan di tahap kedua ya. Kalau tahap kedua belum lolos, eee, si induk harus ikut lagi di tahap ketiga, dan tahap ketiga kalau tidak lolos baru si Kasih ini mengisi. Mungkin seperti itu ya teman-teman ya, alurnya ya. Tapi ya kita tunggu saja nanti gimana ya, buat teman-teman yang berpengalaman mungkin lebih paham. Intinya saya hanya ingin menyampaikan bahwa kalau teman-teman mau melihat nilainya, silakan ini linknya, lalu pilih provinsinya. Sekali lagi ini prosesnya cukup lama loadingnya, ya kalian ikuti saja, sabar, coba terus. Pilih kabupatennya, nanti muncul seperti ini, kalian download di sini. Setelah di-download kalian buka dan hasilnya seperti ini, ya. Gitu ya teman-teman ya. Jadi itu saja informasi yang ingin saya sampaikan, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa di-like, kemudian share ke teman-teman kalian, dan juga subscribe buat yang belum subscribe. Terima kasih, saya akhiri. Salam satu nusa, salam satu bangsa, salam satu bahasa, salam satu data. Salam terakhir, salam Ngapakpedia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ini kok induk nggak lulus ya? Ini lihat totalnya 499. Ini 500, tapi di sini belum ada keterangan lulus. Kok saya jadi bingung.